Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya dapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya dan keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa taala semoga melimpah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa, tentang ijabah doa. Karena banyak yang punya pemikiran atau punya pertanyaan, kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok tidak diijabah? Kenapa keinginan kita memiliki jabatan tidak diijabah? Kenapa kita ingin memiliki harta benda atau rezeki tidak dijabah? Mungkin sedikit gambaran saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Ubadah radhiyallahu an, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin. Setiap muslim yang ada di muka bumi ini, lalu muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, illa atahullahu ilaiha, illa atahullahu iyyaha. Ketika muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keinginan-keinginan muslim itu, akan mengijabah, akan mengkabul doa-doa harapan dan keinginan orang-orang muslim itu. Yakin, illa atahullahu iyyaha, kecuali Allah akan mengijabahnya, kecuali Allah akan mengkabulnya. Sahabatku dimanapun berada, maka kita perlu husnuzon, wajib husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Ketika hari ini kita berdoa, pagi ini kita berdoa, sore ini kita berdoa, malam ini kita berdoa, kok belum diijabah oleh Allah? Ketika kita menginginkan sebuah rizki, kita menginginkan sebuah jabatan, hari ini, besok, lusa Allah tidak mengijabah. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita. Kata Rasul selanjutnya, au sarrafa anhu minassu'i mislaha. Tidak hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika hari itu kita mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya. Ketika kita akan mendapatkan musibah, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, sering kita mendengar ada orang yang akan, seumpamanya ada orang yang akan tertabrak motor, mobil, atau akan ada celaka. Biasanya untung tidak tertabrak, masih untung selamat, masih untung tidak celaka fatal. Kalau kita secara akal sehat, ketika mendapatkan celaka, kita itu upamanya mah
tangan patah, kaki putus seumpamanya. Tapi dengan izin Allah, dengan doa yang kita panjatkan tadi pagi, di siang hari kita mendapatkan celaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Meskipun kita kena, akan tetapi celakanya tidak parah. Atau ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara logika akal mah kita akan celakanya besar, tapi celakanya hanya ringan-ringan saja. Itu kata Rasul salah satu ijabah doa. Jadi permohonan kita di pagi hari, permohonan kita di siang hari, permohonan kita di malam hari, ketika mendapatkan musibah, balai, celaka dan lain-lain, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita tidak parah musibahnya, kita tidak fatal dalam musibahnya. Sahabatku sekalian, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah selamanya mengijabah, mengkabul kepada kita semua. Tapi dengan satu catatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yad'u bi ismin au qati'atir rahim. Tapi selama doa itu untuk dosa, permohonan dosa, untuk memutuskan tali silaturahmi, maka doa itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun diijabah, bukan ijabah, istidraj atau istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan ijabah, tapi istidraj. Kalau istidraj itu apa ya? Kira-kira sebuah pemberian dari Allah dengan tujuan untuk celaka. Istidraj namanya. Sahabatku dimanapun berada, maka selama tidak berdoa untuk dosa, selama tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi, maka doa apapun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim, kata Rasul, doa itu adalah senjatanya muslim. Maka seorang muslim harus betul-betul menjaga doa kita kepada Allah, selamanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunan kita menjadi keturunan soleh dan solihah. Bapak, Ibu, sahabatku dimanapun berada, bahagialah ketika doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal, ketika kita syakaratul maut, yang membisikkan lafaz la ilaha illallah anak-anak kita yang soleh, yang membisikkan kalimah thayyibah ke telinga kita ketika syakaratul maut, anak kita atau cucu kita. Ketika kita syakaratul maut, yang mendoakan, yang membaca Al-Qur'annya anak-anak kita. Itu pahala ijabah dari doa-doa kita. Mungkin hari ini tidak diijabah menurut kita, padahal Allah mengijabahnya di waktu-waktunya akan datang. Bahkan menurut hadis yang lain, ijabah doa itu bukan bisa langsung, bisa dihilangkan dari segala musibah, dan au yaddakhiru lahu minal ajri mislaha. Doa kita akan menjadi simpanan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpanannya di mana? Akan diberi pahala di akhirat nanti. Akan disimpan menjadi pengampunan nanti di akhirat. Dan akan menjadi simpanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cerita singkat ini, video singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kita selalu bersemangat melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa yang paling mustajab kalau di Arab ada makom, ada tempatnya. Kalau di Indonesia atau di daerah-daerah selain Haram Madinah dan Haram Makkah, itu ada saatul ijabah. Saatul ijabah itu terjadi ketika pagi hari di waktu sahur, apalagi kita sedang mendekati ke bulan Ramadan, kita lebih giat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur. Dan ada saatul ijabah ketika kita sesudahnya sholat asar,
Ada saatul ijabah ketika kita berdoa kepada Allah sesudahnya pelaksanaan sholat fardu. Maka saatul ijabah, waktu-waktu tertentu itu kita pergunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa yang sangat mustajab itu ada di tangan orang tua kita, ada di guru kita. Doa itu doa ibu bapa, doanya sepertikan wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kata Rasul, doa siapapun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa muslim dan muslimat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ya'jal, selama tidak cepat-cepat ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu, pada akhirnya laki-laki itu berkata, qad da'autu falam yustajab li. Kami sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak diterima oleh Allah, tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, jangan sampai seperti itu. Maka optimis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mengijabah semuanya, keinginan, harapan, doa kita semua, dengan bisa langsung saat itu juga, hari itu juga, bulan itu juga, atau dihindarkan dari segala musibat balahi dari Allah, atau jadi simpanan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, hidayah kepada kita, bisa berdoa dan mohon doa kepada teman-teman sahabatku. Saya juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga saya selalu berdoa kepada Allah, sehingga ijabah Allah akan turun kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, betulnya dari agama, kelirunya dari kekeliruan saya sendiri sebagai manusia. Mohon bantuannya, like, komen, subscribe apabila yang belum. Kalau bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat sahabat-sahabat sekalian. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan nantikan video-video selanjutnya yang akan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.